Hai Yang Mulia, ada yang bisa saya bantu? Iya nih saya lagi bingung. Saya diminta untuk membangun sebuah patung emas di mana tingginya harus sama dengan 4 kotak yang ada nih. Bagaimana ya caranya? Oh, tenang saja Yang Mulia. Yuk, saya bantu kali ini. Tadi saya sudah coba, tapi ternyata ia cuman butuh satu, dua, tiga. Ya, Yang Mulia, coba Yang Mulia perhatikan baik-baik. Apa benar cuma 3 kotak? Yang Mulia menyusun kotak tersebut dari satu kotak ke kotak lainnya itu masih ada jaraknya. Padahal kalau kita mau mengukur tinggi dari patung emas tersebut tidak boleh ada jarak lagi Yang Mulia antara kotak satu dan kotak lainnya. Itulah cara mengukur yang tepat. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan coba ya sekali lagi. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Iya, benar Yang Mulia. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Coba saya akan ukur lagi kali ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kelebihan kali ini. Nah, Yang Mulia, maaf ya, kali ini Yang Mulia mengukur kotaknya itu tidak mulai dari bagian patung yang paling bawah. Dan lihat kotaknya yang di atas melebihi dari patungnya Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia coba sekali lagi, tapi kali ini mulailah dari bagian paling bawah patung, yaitu di sini, dan nanti selesai menghitung di bagian atas patung. Jadi mulai dari bagian paling bawah patung dan selesai di bagian paling atas patung seperti ini. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Baiklah, saya akan coba deh sekali lagi nih. Nih, tidak ada jarak ya. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata tepat 4 ya. Ternyata tinggi patungnya Yang Mulia itu sudah benar. Sama dengan 4 kotak yang sama besar yang disusun. Jadi, Yang Mulia sudah benar. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. Dua penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya ada 2 penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi, pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan 2 penggaris yang mengukurnya. Di sini 2 penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi, ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu 2 penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. 2 penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? 2 penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? 2 penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus.
dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih. Mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik. Kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda ya. Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang. Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter. Nah adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah satu persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada. Tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya satu panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya, karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya adik-adik. Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang. Jika kita ukur dalam centimeter membutuhkan 4. Oke, sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang kita akan ukur satu garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada.
Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam sentimeter panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Halo, sekarang kita akan belajar tentang gimana sih cara mengira-ngira atau memperkirakan panjang suatu benda. Sekarang kita lihat nih, garis ini panjangnya 1 cm. Jadi jarak dari sini ke sebelah sini adalah 1 cm. Nah, sekarang berapa sih panjang mainan mobil-mobilan ini? Nah, di sini udah ada nih garis yang tadi ya, yang di atas itu, ini 1 cm. Nah, tapi kita lihat nih, berapa banyak sih garis yang kita butuhkan supaya bisa ngukur seluruh panjang mobilnya. Sekarang kalau misalkan kita gambar lagi nih, berarti ini 2 cm. Tapi ini nggak pasti ya, kira-kira aja. Terus kita tambahin lagi, ini 3 cm. Terus tambahin lagi, jadinya 4 cm. Oh, ternyata panjang mobil-mobilan ini kira-kira sekitar 4 cm. Nah, kita coba gambar yang lainnya yuk. Di sini ada 2 gambar bunga matahari. Dan di sini kita bisa lihat, kalau bunga matahari yang pertama panjangnya 40 cm. Berarti yang kedua tingginya berapa ya? Coba kita pikir sama-sama ya. Nah, panjang seluruhnya, yang panjang ini nih, kan 40 cm. Dan kalau kita lihat bunga matahari yang kecil ini, kita gambar dulu ya, biar gampang kira-kiranya. Kira-kira sekitar setengah dari tinggi bunga matahari yang tinggi kan? Nah, berarti berapa sih setengah dari 40? 40 itu kan 40-an. Berarti setengahnya 40-an itu 20-an. Tinggi bunga matahari yang pendek ini kira-kira setinggi 20 cm. Kita coba lihat lagi ya. Jadi kira-kira sekitar 20 cm lah. Atau cara lainnya adalah gini. Kalau tinggi keseluruhan bunga mataharinya 40 cm, terus setengahnya kan 20. Berarti setengahnya lagi 10 cm. Kita tulis lagi ya. 10 cm, di sini 20 cm, di sini 30 cm, dan yang paling tinggi 40 cm. Jadi kita udah lihat kalau tinggi bunga matahari yang pertama itu 40 cm dan yang pendek itu setengahnya, berarti tingginya sekitar 20 cm.